Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Benarkah barak militer akan membereskan permasalahan anak-anak yang bermasalah di Indonesia? Atau justru nanti setelah keluar dari militer, Indonesia akan memiliki banyak calon-calon atlet binaraga? Kan Tambah begitu, kuat. karena mereka push up, sit up setiap harinya di sana ya. Kita akan bahas dengan beberapa narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada siapa saja, Andi Kumala? Ya, ada Ibu Retno Listiarti, praktisi pendidikan. Selamat pagi, Ibu Retno. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Bu Bu? Retno. Alhamdulillah baik, sehat. Kemudian juga ada Mas Muhammad Iqbal, psikolog Universitas Paramadina. Makasih, Selamat pagi, Mas pagi Iqbal. semuanya. Assalamualaikum, Mas Iqbal. Pemirsa sekalian. Kemudian tersambung juga via Zoom ada Bapak Hasbul Ahmad, anggota DPRD Jabar. Selamat pagi, Pak Hasbullah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Saya mau ke Pak Hasbullah terlebih dahulu. Pak Hasbullah, apa yang membuat Halo. Anda merasa perlu untuk mendukung kebijakan dari Deddy Mulyadi ini melakukan pembinaan militer kepada anak-anak nakal? Halo, suaranya kecil, Mbak. Baik. Pak Hasbullah, apakah sudah mendengar? Ya, Pak Hasbullah. Kami ingin tahu apa Ya. sebenarnya alasan Anda mendukung kebijakan dari Deddy Mulyadi ini untuk melakukan pembinaan anak-anak nakal di barak militer. Ya, baik, Mbak. Makasih. Tentu menjadi fakta realita hari ini bahwa anak-anak remaja kita, khususnya yang sekolah tingkat SMP, SMA, itu budi pekerti dan karakternya memang berbeda ya dengan zaman dulu waktu saya sekolah. Terjadinya banyak tawuran dengan senjata tajam, kriminal lainnya gitu. Itu saya kira menjadi salah satu alasan kenapa Pak Gubernur Jawa Barat untuk mengkarantina mereka di basis militer agar mereka juga kembali menjadi kepribadian yang baik, punya karakter dan punya perilaku yang baik, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi terhadap di rumah tangga. Karena kan menjadi realita juga, Mbak, bahwa hari ini orang tua agak kesulitan mendidik anak gitu. Ketika orang tua menasihatin anak satu kalimat mungkin dibantah juga dijawab juga bisa 7 sampai 8 kalimat. Jadi saya kira ada pergeseran nilai di anak-anak sekarang itu tentang perilaku dan budi pekerti ya, terutama karakternya yang hilang menurut saya gitu, Mbak. Baik Pak Hasbullah, kami juga penasaran Pak, apa yang kemudian menjamin jika anak-anak bermasalah ini setelah dididik secara militer akan keluar menjadi pribadi yang lebih baik? Ya tentu kita berharap bahwa posisi program ini juga bisa melahirkan anak-anak yang berkarakter ya Mas, paling tidak berbudi pekerti lah. Bayangkan ada anak sekolah setingkat SMA yang berani menantang guru di dalam kelas gitu. Jadi menurut saya kita butuh bonus demografi di Republik ini, generasi-generasi muda yang potensi gitu, yang kemandirian, yang tumbuh dengan karakter dan punya perilaku budi pekerti yang baik. Tetapi tidak ada artinya juga bonus demografi ini jika sebagian besar remaja kita mereka hilang karakter dan kepribadian yang baik sehingga mereka tidak mandiri gitu. Nah, program ini menurut saya ini kan langkah pertama, gelombang pertama yang dilakukan oleh Pak Gubernur di Purwakarta ya sebanyak 39 orang. Tapi saya sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat di Komisi 5 bidang pendidikan mungkin akan menyarankan kepada Pak Gubernur agar program ini juga dibakukan. Sebaiknya memang ke depan itu diklasifikasikan kalau SMP ya SMP, SMA, SMA supaya mereka juga bisa lebih fokus berinteraksi dengan sama lainnya gitu. Dan yang menarik Komisi 5 itu hari Jumat kemarin kunjungan ke SMA Taruna di Cimahi. Brigjen Ardiansa itu menyampaikan bahwa SMA Taruna ini juga bisa dijadikan sebuah candra di muka, tidak hanya bagi anak-anak berprestasi di Jawa Barat, tetapi bagi anak-anak yang bandel pun mereka siap mendidik gitu. Nah kalau di barak militer kan udah terkesan memang itu basis militer, tapi kalau di SMA Taruna Nusantara itu memang sekolah belajar kurikulum nasional, tetapi ada kurikulum khusus yang bisa mendidik anak itu disiplin, punya kepribadian dan tangguh ya. Karena sebagian besar Akmil, Akpol kan rekrutmennya dari SMA Taruna. Nah, tapi memang problemnya kalau kita titipkan secara permanen pun ke sana, memang problemnya adalah
fasilitas baraknya kurang. Tentu Pak Gubernur bisa melakukan hibah vertikal ya kepada SMA Taruna di Cimahi untuk membangun gedung barak agar secara permanen ini dibakukan saja menurut saya, bahwa setiap tahun di 27 kota kabupaten anak-anak yang nakal ya selain berprestasi ya, anak-anak berprestasi juga anak-anak yang nakal juga bisa ditampung di SMA Taruna Nusantara yang keberadaannya di Cimahi di Jawa Barat gitu. Selain di Magelang dan Malang juga ada di Cimahi. Dan Pak Brigjen TNI Ardiansyah juga membuka diri agar keberadaan sekolah Taruna Nusantara di Jawa Barat bisa membawa efek perilaku kurikulum ya, terutama muatan lokal kepada SMA-SMA SMK lain di luar sana ya, mendidik perilaku berkarakter gitu Mas. Saya kira ini juga tawaran yang bagus ya dari Pak Brigjen TNI Ardiansyah di SMA Taruna Nusantara. Karena kalau di barak militer itu kan kesannya anak-anak itu kan walaupun saya tahu bahwa pasti akan ada perbedaan perlakuan antara pendidikan militer Tantama, Bintara dengan anak-anak sekolah, pasti berbeda lah. Mereka juga pelatih-pelatih di sana juga akan berbeda. Tapi kan kita akan lebih bagus kalau program ini dibakukan saja menurut saya menjadi program kelas tahunan yang bisa kita kerjasamakan. Saya kira gitu. Baik, Ya. terima kasih Pak Hasbullah. Saya mau minta tanggapan dari Ibu Retno sebagai praktisi pendidikan, apakah sudah sedarurat itu anak-anak nakal perlu dibina secara militer? Sebenarnya anak-anak nakal yang didefinisikan tadi ya, ada yang istilahnya tawuran, narkoba, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengarah tadi ya pada kekerasan, itu sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, mulai dari pasal 69 ke belakang, itu sebenarnya ada yang disebut dengan perlindungan khusus anak. Itu anak-anak itu, semua itu. Sudah ada. Dan di dalam penanganan, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketika anak memang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, dan dia misalnya dihukum sekalipun, itu juga ada penanganannya. Nah, penanganan mereka ini adalah menggunakan basis yang kita sebut dengan balai rehabilitasi. Jadi kayak narkoba ada balai rehabilitasinya, sebenarnya anak-anak ini pun ada. Itu di bawah Kementerian Sosial, kemudian Dinas-Dinas Sosial, dan di seluruh Indonesia ada. Nah, mereka pendekatannya ini tidak militeristik gitu ya, tidak kemudian tentara-tentara ini ikut melakukan, tidak gitu. Mereka pun sama diinapkan, mereka punya rutinitas pagi, bangun, belajar, kemudian juga termasuk anak-anak yang terlibat terorisme itu semua ada gitu. Dan biasanya polisi itu kalau menitipkan tahanan anak karena mereka nggak punya misalnya tahanan anak di kantornya, itu juga ke balai ini. Jadi di sini tuh ini menurut saya kurang tepat dan problematik ketika memasukkan anak-anak yang kategori nakal, tapi kalau bagi saya itu anak-anak yang berperilaku tidak tepat gitu ya. Nakal ini adalah stigma juga. Anak-anak ini kemudian misalnya keluar kan, apalagi nih TV juga banyak ya, media foto-foto saya lihat juga banyak di online, itu juga kan anak-anak ini juga kena stigma. Oh, ini yang anaknya nakal. Karena gitu. kan mereka bisa saja setelah masuk ke situ, ke dalam barak, justru secara materi pendidikan tertinggal karena kan tidak mendapatkan materi pendidikan yang memang cukup. Dibilang katanya gurunya datang, itu menurut saya juga sulit. Saya pernah jadi guru ya. Dan kalau kami misalnya murid kami di situ berapa orang, sementara kami harus melayani begitu banyak anak di sekolah, lalu kita suruh datang, problematik juga itu Ada bagi sistem yang harus penanganan. diubah lagi ya. Karena dibilangnya kan gitu. Nah, ini ada dari 39 15 sekolah, berarti ada 15 guru yang akan ke anak-anak ini. Lalu misalnya dibangun gini, oh ya guru per mata pelajaran, terus dari sekolah yang berbeda ini gantian. Itu menurut saya juga kurang tepat, karena sebenarnya anak-anak ini, dan bagaimana dengan Kemendikbud, kan ini data Dapodik, ini anak nggak masuk-masuk gitu ya. Lalu apa nih kategorinya apa? Lalu tadi kan dibilang 6 bulan sampai 1 tahun. Itu pasti sangat tertinggal. Dan sekarang kasusnya misalnya nih, anaknya udah kelas 12 misalnya SMA ya, sudah mau lulus terus kedapatan nih melakukan tindak pidana misalnya, atau terkategorikan tawuran. Lalu mereka kan udah mau lulus juga gitu. Bagaimana dengan penyiapan mereka ujian dan lain-lain? Menurut saya sih sebenarnya gunakanlah aturan yang ada. Karena kalaupun kemudian dinas-dinas di sosial daerah atau di kabupaten-kabupaten atau di wilayah Provinsi Jawa Barat belum maksimal, maka harusnya ini dievaluasi.
Lalu berikutnya lagi adalah ketahanan keluarga. Karena anak-anak ini begitu balik lagi ke rumah, tapi rumahnya juga tidak berubah dalam Tidak arti kondusif pengasuhan ya. keluarga, itu juga tidak akan ini karena anak-anak yang nakal biasanya bermasalah pada pengasuhan. Baik. Dan itu berangkat dari keluarga. Misalnya dia umurnya 15, udah 15 tahun udah karakternya kebentuk, tiba-tiba mau diubah secara militeris, menurut saya Agak berat begitu ya. berat juga. Mas Iqbal Kurang ada tepat. tanggapannya, keluarga juga salah satu peran penting ternyata. Ya, saya sebagai psikolog, akademisi mengapresiasi lah upaya-upaya kepala daerah untuk membenahi, menata daerahnya masing-masing. Ya. Tetapi memang saya baca riset-riset jurnal, memang ada beberapa negara mempraktekkan ini. Dan dampaknya ada, tapi nggak lama katanya. Itu yang minimal 6 bulan sampai 36 bulan. Seberapa efektif dampaknya? efektif, Ya, makanya karena kalau dia pulang, tadi kemarin bilang, ketika dia pulang, dia ketemu lagi ekosistem yang sama, dia akan kembali lagi. Bahkan mungkin dia merasa lebih kuat lagi. Apalagi barak TNI, kan TNI Polri kita oknum masih sering tawuran juga nih. Jadi Iya. saya kira memang di situ ada masalah juga ya. Jadi takutnya bertemu juga dengan sesama pelaku tawuran di situ Ya, ya. betul. Jadi harusnya tadi saya solusi bagus jalan tengah tadi SMA Taruna Nusantara di Cimahi. Nah, itu saya kira mungkin lebih tepat. Karena apa? Karena di situ sudah ada iklim ekosistemnya. Dan Jadi institusi pendidikan dan institusi itu ya. pendidikan. Dan kalau kita ingin mengurangi tawuran, pertama cek dulu kenapa tawuran. Tawuran itu kalau dalam riset saya pribadi itu ada gangsternya. Ada yang terorganisir, ada gengnya, ada hubungan sama narkoba, ada hubungan sama miras, ada yang mensuplai senjatanya, ada yang mendistribusikannya. Yang kedua, ini broken home, perceraian tinggi, wajar tawuran tinggi. Nah, makanya angka perceraian harus ditekan. Yang ketiga, tidak semua anak nakal itu nggak punya masa depan. Harus dibedakan orang yang kecanduan game sama orang yang tadi gemulai tadi katanya sama yang tawuran. Ini beda. Kalau orang anak kecanduan game, maka Jawa Barat harus punya pusat rehabilitasi adiksi internet. Nah, itu penting gitu. Nah, kategori nakalnya itu yang kategori ini bagaimana? harus kita lakukan. Karena anak nakal ini dalam berbagai kasus banyak sukses juga ketika dewasanya gitu. Jadi nakalnya apa? Oke, tawuran. Nah, kalau tawuran itu sudah kriminal. Ya. Nah, harus berarti anak yang pelaku kriminal gitu loh. Jadi harus definisinya dirapikan ya. Yang kedua buat payung hukumnya ya. Jangan sporadis. Ya, karena masyarakat kita trauma nih dengan yang cerita-cerita begini. Nanti di awal-awal ya rame, nanti habis itu hilang. Harus berkesinambungan ya. Berkesinambungannya sistematis. Libatkan para ahli ya. Kita duduk bersama bangun sistem. Karena memang di beberapa negara, di Malaysia saya kebetulan 7 tahun tinggal di sana, ada namanya program Khidmat Negara. Jadi dan itu direkomendasi oleh guru BK, siapa-siapa yang cocok. Berarti rekomendasi dari sekolah. Sekolah melihat, nah ini kurang disiplin, ini lemah, ini ikutin. Nah, itu pun di masa libur. Di masa libur mereka buat program, ada baksosnya, ada mereka ikut polisi nata Tapi keamanan. apakah kemudian sistem tersebut bisa diterapkan, mengingat ini kan kalau anak-anak zaman sekarang bahasanya Gen Z. Kalau mungkin zaman dulu yang digebukin bapaknya itu kuat-kuat saja. Apalagi kan anak Gen Z sekarang dipukul pakai penggaris, viral, gurunya yang bermasalah. Ini lebih pendekatannya lebih Makanya soft harusnya pendidikan ya. karakter tidak cukup hanya sebentar. Ya. Itu perlu, makanya isu konten tentang sekolah Garuda namanya ke depan, sekolah boardingnya itu penting saya kira. Saya kira memang boarding salah satu solusi. Karena boarding ini mereka 24 jam, mereka memiliki kurikulum yang rapi, jelas, sistematis, disiplin penting. Tetap ya dilatih oleh teman-teman dari militer boleh. Tetapi jangan jadikan barak itu sebagai candri di mukanya, karena mereka tidak semuanya minat jadi militer. Pakemnya ya. Kecuali Tapi dari orang yang sisi- suka militer. Baik, tapi dari sisi psikologi apakah ada nih jurnal-jurnal penelitian yang membuktikan bahwa dengan pendidikan militer ini bisa memberikan efek jera atau hanya kepatuhan sesaat? Betul, pasca? saya baca Tapi di- nanti aja. Oke, Mas siap. Iqbal. Nanti kita bahas usai Udah jeda. semangat banget nih Mas Iya. Iqbal ya. Kita Betul. akan bahas di segmen selanjutnya, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, ternyata semakin panas dialog kita. Tadi Andi Kumala memberikan pertanyaan cukup menggantung, mau langsung dicaplok sama Mas Iqbal. Tapi kita tahan dulu, Mas Iqbal, Mbak Retno, dan Pak Hasbullah. Kita juga akan meminta ataupun melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat. Apakah barak militer akan menyelesaikan permasalahan anak Iya, bermasalah? terutama khususnya orang tua ya, responsnya betul. gimana? Sudah ada rekan kami, ada Yulinda Tridewi yang akan mewawancarai beberapa masyarakat. Silakan Yulinda Tridewi.
Ya, selamat pagi malah Philip dan juga pemirsa TV One, betul sekali. Ini saya akan langsung menanyakan saja nih bagaimana pendapat masyarakat terkait kebijakan Deddy Mulyadi pengiriman anak ke barak militer. Sudah bersama saya di sini ada Ibu Dian dan Mbak Dian dan Ibu Ina Deci. Ibu sempat dengar kan Bu kemarin soal Deddy Mulyadi yang mau mengirimkan anak nakal ke barak. Ini menurut Ibu pendapatnya kayak gimana Bu? Setuju apa enggak? Itu ya, sebetulnya setuju saja. Tapi siapa ini masuk ke barak terus siapa yang mendidik gitu kan? Istilahnya khawatirnya sekarang kan banyak tuh. Jadi yang sekarang itu Pak Deddy lagi gembar-gemborkan kan, mohon maaf nih ya, ini nggak kaitan dengan pendidikan di barak militer, tapi dia kan cenderung arahnya ke paganisme gitu loh. Iya kan, jadi kita khawatir banget, kecuali masuk ke ini kan. Kemarin itu Pak Prabowo kan pernah itu sebelum beliau itu naik presiden ada ini ini loh yang peduli bangsa itu loh. Ya kan, jadi pendidikan militer oleh militer itu sendiri, tidak oleh pribadi, tidak oleh yang bertanggung jawab masalah kenakalan segala macam kan bukan satu gubernur atau partai politik apalagi, tapi masuk ke bangsa, masuk ke betul-betul ke seperti wajib militer. Setuju kalau itu. Iya. Ini Mbak Dian nih, menurut Mbak Dian setuju apa enggak? Kalau menurut saya sih setuju saja, karena biar anak menjadi lebih baik, tapi harus dengan pengawasan keluarga, biar tidak ke hukum semuanya. Kemudian Mbak Dian pernah mengalami kesulitan untuk mendidik anak sendiri? Ya, kalau saya sih pernah sih mengalami seperti itu. Apalagi anak saya umurnya masih 4 tahun. Itu anak yang nakal-nakalnya. Ini kan tadi kami sempat berbicara juga Mbak, asalnya dari Ngawi dan Ibu dari Semarang begitu. Apakah kalau misalkan kebijakan ini nantinya nggak di Jawa Barat aja dan diberlakukan di daerah Mbak, kira-kira bakal efektif nggak sih? Enggak sih. Soalnya keluarga nggak bisa ngawasin juga. Harusnya di setiap daerah ada sendiri. Ibu Ina, ini menurut Ibu apakah nantinya memang kebijakan ini akan bisa berlangsung begitu di seluruh daerah Bu? Itu anak-anak usia berapa sih Mbak? Sekolah gitu Bu, SMP, SMA? Saya kira SMP SMA belum waktunya ya, lulus SMA baru dijalankan karena semua kewajiban ke orang tua. Kalau perlu mah orang tuanya aja kali ya. Orang tua ya Bu ya, yang jadi faktor utama untuk mendidik anak begitu ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak, Ibu. Nah pemirsa, begitulah pendapat dari masyarakat. Ada yang memang setuju untuk menerapkan kebijakan di daerahnya masing-masing untuk bisa memanage ataupun untuk bisa mendidik anak ke arah yang lebih baik. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Malah. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi yang sudah meminta tanggapan masyarakat terkait dengan pro kontra kebijakan dari Deddy Mulyadi ini. Kita akan kembali lanjutkan dialog dan saya akan ke Pak Hasbullah. Pak Hasbullah, bagaimana sebenarnya mekanisme yang sebaiknya diterapkan, Pak? Apakah surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar saat ini bisa menjadi landasan hukum untuk menerapkannya ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di sana? Ya, tapi sebelumnya mungkin saya luruskan dulu ya Mbak, bahwa anak-anak yang dikirim ke barak militer itu kan tidak militeristik ya Mbak. Jadi saya kira gini, kita memang punya balai penitipan anak berurusan dengan hukum milik Provinsi Jawa Barat. Tapi coba lihat, yang melatih baris berbaris, yang melatih kedisiplinan juga TNI Mbak, TNI Polri. Jadi ini memang karena memang kita tidak punya tempat khusus ya untuk menampung anak-anak yang nakal seperti ini, dalam artian berperilaku yang tidak sepantasnya ini, untuk ditampung dalam sebuah tempat. Maka kita titipkan mereka di barak militer untuk dididik, dilatih, tetapi tetap dalam satu kesatuan dengan pemerintah. Karena dalam unsur pengiriman 39 orang di barak militer ini juga kita dampingi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan gitu. Dalam artian mereka juga sebagai anak juga punya hak mereka untuk diperhatikan seusia mereka dalam sisi makan, kesehatan, perilaku. Jadi tidak boleh mereka walaupun dititipkan di barak militer juga dididiknya seperti militer, tidak. Jadi saya kira tempat betul memang mereka dititipkan oleh Pak Gubernur di barak militer. Tetapi kan kita memang perlu berpikir secara objektif bahwa
ada pergeseran nilai anak-anak zaman sekarang menurut saya. Kalau malam dibuat siang, dia begadang dan main game, kalau siang dia tidur. Bayangkan kalau dia malam begadang, besok dia sekolah, saya nggak yakin dengan kondisi yang lemah, yang ngantuk itu dia akan masuk sekolah. Pasti dia akan bolos dari sekolah itu. Nah, dalam konteks perilaku yang menurut saya ada pergeseran, karena memang dulu zaman saya masih kecil, saya masih belajar kok Pancasila, P4, ideologi negara gitu, kewarganegaraan. Tapi sekarang kan nggak ada muatan kurikulum yang menanamkan tentang budi pekerti kepada anak didik ya. Sehingga memang kita perlu ada program khusus ya bagi pemerintah daerah untuk di sekolah itu bila perlu juga sekali-sekali juga kita berikan muatan lokalnya tentang kedisiplinan, tentang sikap dan perilaku gitu. Sehingga tidak mesti semua harus kita titipkan di sekolah unggulan seperti SMA Taruna. Saya kira semua sekolah juga ke depan juga harus punya planning untuk mengkanalisasi anak-anak yang berperilaku tidak baik itu dalam perhatian khusus. Nah, apakah kita datangkan psikologis di situ, psikologi untuk mendetek ya tingkat kenakalan itu apa, karena faktor keluarga, faktor teman. Saya kira harus kita bedah satu-satu karena geng tawuran juga kalau nggak ada anggotanya nggak akan turun ke jalan. Nah, bagaimana kita menyadarkan kepada mereka anak-anak untuk tidak bergabung dalam hal-hal seperti ini. Bapak Ibu bayangkan di jalan itu saya datang kunjungan ke barak panti anak-anak berurusan dengan hukum ya yang milik Jawa Barat. Usia 16 tahun sudah membunuh orang. Dan ini kebayang kalau ini dibiarkan mereka tawuran dengan senjata celurit yang 1 meter panjangnya, ketebas leher orang itu pasti mati. Nah, bagaimana kita mengembalikan kembali bahwa seusia mereka itu sekolah, belajar, bukan tawuran. Baik, Pak, nah, ketika tidak mampu pendidikan militer di sekolah ya baik kita harus di untuk tempat. semuanya, Pak Hasbullah. Kenapa tidak diberlakukan bagi semua siswa ataupun satu sekolah untuk mendalami atau mendapatkan pendidikan militer? Karena tidak kan secara sebagai hukuman betul, karena kan secara murid-murid berprestasi juga memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi begitu, Pak Hasbullah. Ya ini kan merespon tentang banyaknya korban yang akibat tawuran. Sehingga Pak Gubernur mengambil langkah-langkah untuk menitipkan mereka di barak militer untuk dilatih kedisiplinan. Tetapi kan tadi dari awal saya tawarkan konsep bahwa di Jawa Barat punya SMA Taruna yang luar biasa bagus kurikulum pendidikannya. Dan Pak Brigjen TNI Ardiansah juga menawarkan diri untuk menampung anak-anak yang berperilaku tidak baik ini untuk dididik di mereka, dan itu saya kira perlu support perencanaan, anggaran, dan termasuk juga tadi regulasinya ya. Jadi saya sepakat bahwa mendidik anak yang berperilaku berbeda ini juga harus ada landasannya gitu. Nah, untuk itu mungkin kita akan bahas dengan Pak Gubernur apakah kita lahirkan satu peraturan gubernur ya atau peraturan daerah yang bisa memayungin bahwa seluruh anak sekolah di Jawa Barat yang berperilaku berbeda ya, artinya tanda kutip lah tidak nakal itu bisa punya hak yang sama dia untuk menerima ilmu pengetahuan umum pendidikannya, tetapi ada tambahan perilaku kedisiplinan dan karakter yang mungkin kita bisa kerjasamakan dengan para pihak ya. Tidak mesti harus di barak militer memang pendidikan ini, tetapi kan Jawa Barat kan belum punya tempat khusus untuk menampung anak-anak yang seperti ini, maka sementara kita titipkan di barak militer. Itu Mas kira. Baik, mungkin langsung ditanggapi Bu Retno. Iya, pertama ya sebenarnya anak-anak yang tawuran kemudian diminta gitu tentara untuk ikut membantu mendisiplinkan mereka itu sebenarnya banyak terjadi. Tetapi tidak seperti ini polanya. Pertama kasuistis ya. Jadi kan tadi disebutin anak yang bunuh lah, anak yang apa, tapi apakah anak-anak itu ada sekarang di barak itu yang 39? Kan enggak. Lalu kemudian yang kedua, anak-anak itu pasti ditangani oleh Balai Rehabilitasi Kemensos. Karena memang biasanya begitu sistem hukumnya atau aturan dasarnya sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang 11 2012. Yang kedua, nah anak-anak misalnya di Jakarta ya, bahkan Kodim misalnya yang di Jakarta Pusat itu mengajak beberapa sekolah, dia datangin sekolah-sekolah yang anaknya terlibat tawuran itu untuk masuk. Tapi itu tidak nginap, jadi jam 7 sampai jam 2, lalu hanya 2 minggu, lalu mereka bawa makanan sendiri, bekal sendiri, dan itu memang kemudian ketika berada di sana dan keluar, saya tanya mas sekolah-sekolah yang kemudian itu, gimana ada perubahan nggak?
Dia bilang ya sebagian besar terjadi perubahan, artinya nggak tawuran lagi. Nah, tetapi kata mereka ini ada pendekatan juga kepada para orang tua. Jadi memang penanganannya nggak bisa si anak sendiri, karena kesalahan anak tuh nggak pernah berdiri sendiri. Gitu. Lingkungan dan keluarga harus dilibatkan. Ya? Jadi Ki Hajar Dewantara bilang pendidikan itu kan di 3 ranah. Pertama pendidikan keluarga, ini penentu karakter utama dan pertama. Jadi kalau karakternya udah kebentuk dari rumah, ini bagaimana kemudian mengubahnya? Kan harus mengubah orang tuanya juga. Kedua, pendidikan di sekolah, dan yang ketiga baru pendidikan di masyarakat. Termasuk contoh, kita udah nyontohin ke anak-anak nggak ngelakuin kekerasan, atau saya berbully. Untuk kasus-kasus ini aja ya, saya berbullying yang diterima misalnya itu luar biasa gitu ya. Misalnya ketika kasus ini Barak yang setidaknya yang kontra itu dianggap sebagai orang yang kemudian dibenci dan rame-rame diburu. Atau misalnya kasus yang Aura itu kan juga bagaimana pembulian luar biasa. Itu contoh kekerasan loh. Jadi artinya masyarakat pun lewat media sosial dan lain-lain itu harus nyontohin ke anak-anak gimana berperilaku positif, karena anak tuh sebenarnya melakukan tindakan-tindakan itu karena contoh dan ngalamin. Atau mungkin menurut Pak Hasbullah tadi kurikulum pendidikan Pancasila masih kurang. Sebenarnya pendidikan budi pekerti ada dalam kurikulum kita. Nah, kalau emang ini belum maksimal, ini yang kemudian harusnya dievaluasi, bukan kemudian melibatkan orang lain atau TNI yang jelas dalam Undang-Undang Sidiknas itu nggak dapat peran sama sekali terkait dengan pembinaan anak-anak ini. Nah, kalau membantu itu sebatas yang mana? Tadi makanya harus jelas yang didefinisiin anak nakal itu siapa. Kemudian yang kedua harus nanti dievaluasi, dan yang paling penting dasar hukumnya apa? Kalau kemudian ngelawan peraturan perundangan di atasnya. Kan sudah ada surat edaran. Surat edaran itu kan peraturan yang dalam tata urutan peraturan perundangan juga lemah ya, di bawah banget. Jadi sebenarnya harus diperkuat dengan kalau mau ya dengan peraturan gubernur setidaknya. Baik, kita mau ke Mas Iqbal yang sudah digantung dari tadi, tapi harus digantung lagi Mas Iqbal karena kita ada lagi. Doyan banget Mas ya, Iqbal. Maaf Mas Iqbal, malah memang suka menggantung orang begitu ya. Kita berikan waktu usai jeda. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, mungkin memberikan tanggapan tadi kalau apakah ini bisa memberikan efek jera atau justru dampaknya bisa sebaliknya, Mas? Ya, lagi-lagi saya mengapresiasi sebagai upaya pemadam kebakaran ya, bahwa kan pemerintah perlu bereaksi dong, walaupun belum sempurna ya, tapi ini sesuatu yang harus kita apresiasi bahwa ada keinginan untuk membenahi. Walaupun tadi pada faktanya kita melihat bahwa kajian-kajian menunjukkan bahwa ini akan berdampak tapi tidak lama. Kenapa? Karena akarnya tidak diselesaikan. Saya melihat ada cara yang mungkin bisa mencegah. Nah, pertama apa? Memperbanyak guru BK. Ini penting, guru-guru BK harus diperbanyak sehingga siswa-siswa kita mendapatkan akses ketika mereka punya masalah untuk layanan konseling. Yang kedua, fasilitas. Memang pada faktanya beberapa kajian saya lihat banyak tawuran itu pada sekolah-sekolah yang identik dengan kualitasnya rendah. Ya, akhirnya apa? Karena mereka banyak bengong. Nah, ini seperti kata Imam Syafi'i, air yang tergenang itu mudah dikotori, dihinggapi debu dan kotoran. Saya pikir kalau banyak bengong cuma kesurupan. Bukan ya, berarti tawuran juga ya. Kurang. Kurang kegiatan. Yang ketiga, tadi ini siapa gangsternya, ini harus dicari nih. Karena ada pengaruh juga media sosial. Mereka di situ nanti ejek-ejekan, lalu mereka ada provokatornya lah. Untuk itu saya melihat mungkin jalan tengahnya tadi program ini bisa dilanjutkan, tapi kita taruh di sekolah Taruna Nusantara di Cimahi, kemudian dibuatkan aturan payung hukumnya, bila perlu perdanya, penanggulangan anak mungkin bermasalah atau dia anggap nakal, definisi nakalnya nanti di situ dijelaskan, dan yang penting adalah ketahanan keluarga. Jadi perda ketahanan keluarga itu justru upaya mencegah. Di Jawa Barat harus didorong bagaimana ketahanan keluarganya diperkuat, mulai dari pendidikan pranikah, konseling pranikah, kemudian juga orang tua, penggalangan orang tua ini penting. Wali-wali murid harus dibuat kajian-kajian rutin tentang parenting, tentang keharmonisan, dan tingkat perceraian harus ditekan. Dan salah satu puncak perceraian itu adalah masalahnya ekonomi. Dan makanya pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja. Tapi Mas Iqbal, yang menarik adalah bagaimana jika ada anak yang ditaruh di barak militer, tapi secara psikologi dia tidak kuat, apakah justru nanti akan jadi dampak negatif? Jadi potensi gangguan jiwa. Itu yang kita khawatirkan, karena tidak semua anak berminat dengan dunia militer. Betul. Nah, kita cari yang berminat harusnya, yang memang dia pengen masuk TNI. Nah, kita buat tuh
preparation untuk masuk Kalau itu kan TNI. udah ada rekrutmennya ya. Nah itu kan artinya ketika diterapkan pola militer, Iya. bisa saja malah menjadi depresi. Betul. Makanya sebenarnya ada satu lagi instrumen yang dulu di zaman kita dulu itu membuat kita kuat. Apa itu? Pramuka. Nah, ini penting nih. Ya. Pramuka itu harusnya dihidupkan kembali, di mana kegiatan-kegiatan mereka bukan hanya mengasah fisik, tapi mengasah empati. Nah, makanya seperti yang sudah masuk di barak militer itu harusnya juga dibawa ikut gotong royong dengan warga, datang ke panti asuhan, ke panti jompo supaya mengasah empatinya. Nah, Itu ini tetap harus relevan dilakukan. dengan zaman sekarang ya Mas ya? Ya, sebenarnya pramuka sangat relevan ya karena di situ ada baris berbaris, disiplinnya ada, kemandiriannya ada. Dan yang tadi kita lihat, kita juga harus melihat berkaca, kenapa anak ini nakal? Kalau orang tua bercerai atau berantem setiap hari, wajar dia nggak betah di rumah. Nah, ini yang harus kita cari komprehensif permasalahannya. Jadi mungkin efektif tapi tidak berlangsung lama. Itu aja hasil risetnya. Baik, daripada buat bom, mendingan buat simpul. Kalau acara pramuka. ya. Yang penting jangan bengong. Yang penting Nanti jangan kesurupan bengong, ya. atau tawuran. Termasuk lomba-lomba loh, penting ya. Oh iya, betul. Lomba-lomba berbagai tingkatan. Kompetisi. Dalam Memberikan aktivitas, artinya memberikan kompetisi. Mungkin aktivitas. lomba futsal, ada lomba Berjenjang. puisi, Betul. lomba pidato. Ini harus dihidupkan Pak Gubernur di semua jenjang, sehingga anak-anak ini bergerak terus. Iya, mungkin yang tawuran lomba lempar lembing kali ya. Bisa. Jadi atlet lempar atlet. Atau ruang-ruang publik tuh seperti RPTL dan lain itu dijadikan tempat wadah untuk Iya, anak-anak betul. berekspresi. Itu jadi menyalurkan energi lebihnya. Ya, Iya, baik. Terima kasih Mas Iqbal kasih. atas waktunya, Bu Retno. Bu Retno atas penjelasannya dan juga Pak Hasbullah untuk terkait bagaimana memang kita menyambut baik ya apa yang kemudian diupayakan oleh pemerintah Jabar untuk membenahi, untuk mengatasi anak-anak Mendisiplinkan. bermasalah, begitu ya. Baik, terima kasih untuk semua narasumber yang Terima telah kasih. hadir. Selamat Dan pagi. pemirsa, dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Firbusion Asuh. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.